Allah Subhanahu Wa Taala karena kita bisa berkumpul di sini ya bersama ibu-ibu atau mbak-mbak ya. Salam serta salam marilah kita sanjungan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya dan kiamat. Iya, karena ini sudah siang ya, jadi saya langsung ke materi ya. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan secara detail bagaimana pemijatan dan lain sebagainya, nanti saya akan berbicara tentang kontraindikasi. Napa niku Bu Dokter kontraindikasi yang nggak boleh dipijat. Terus etika-etikanya seperti apa? Terus jamu-jamu yang nggak boleh diminum pada kasus menurut saya penting sekali ya. Pentingnya apa? Jadi untuk melindungi proteksi bagi para penyehat. Saya berbicara penyehat tradisional ya. Jadi untuk melindungi panjenengan, kali melindungi konsumen. Konsumen itu apa bahasanya, bukan pasien yang dipijat ya. Yang dipijat. Ini kebanyakan ya sebelumnya saya di sini akan menyampaikan pelayanan kesehatan ya. Ini buat awalan aja. Jadi pelayanan kesehatan secara medis itu ada pengobatan modern, kedokteran, satu lagi adalah tradisional. Nah, panjenengan akupunktur ya, akupressure tadi, pemijatan, jamu-jamu ini masuk ke tradisional. Nah, konvensional itu yang sudah tetap ada aturannya ya. Nah, kalau tradisional ini masuknya ke non-konvensional, artinya empiris dan ilmiah ya. Artinya empiris itu memang sudah berulang-ulang atau sudah secara pengalaman ya. Nah, panjenengan ini secara pengalaman ya. Tapi ada batasan-batasannya ya. Seperti apa? Karena sekarang kan masyarakat sudah mulai pintar teknologi, jadi kita juga harus lebih hati-hati ya. Nah, pelayanan kesehatan tradisional ternyata ada undang-undangnya Bu. Ini masuk ke pasal 48 ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 2009. Berarti panjenengan ini diakui ya, diakui oleh masyarakat dan negara, karena memang setelah pijat enak ya, setelah pijat sembuh. Nah, berarti panjenengan senang, yang dipijat juga senang, membawa manfaat, dan pemerintah juga melindungi dengan hukumnya ya. Nah, tapi ada batasan yang kita tidak boleh. Nah, ini perlu disosialisasi sama panjenengan khawatir kalau misalnya ternyata pijat ini malah nanti melukai, pijat ini malah membawa dampak yang lebih bahaya atau beresiko ya. Nah, di sini ada undang-undangnya ya, langsung aja ya. Takutnya udah pada capek ya. Kenapa? Ya sudah. Kita langsung aja ya. Langsung misalnya gini, fisiologi pijat, fungsi dari pijat. Kenapa sih kebanyakan orang itu senang kalau pijat? Saya keluar dari sini, saya langsung lebih ke bicara ke praktisi, praktek jenengan ya. Coba saya tanya, fungsi dari pijat panjenengan, misal ada bukan pasien, saya menyebutnya apa? Klien atau apa? Yang mau pijat apa jenengan menyebutnya apa? Pelanggan datang, jenengan harus menanyakan tujuannya apa? Apakah ini mengobati penyakit atau hanya relaksasi? Ya, kalau misalnya saya punya penyakit ginjal, saya mau dipijat biar sembuh. Nah, apakah jenengan punya ibaratnya ilmu pijat untuk menyembuhkan ginjal?
Nah, jenengan di situ harus menyampaikan pada pelanggan, Bu, menurut saya Bu, di sini saya hanya memberikan relaksasi. Nah, biasanya efek dari pemijatan yaitu bisa menambah segar atau bugar. Ya, kenapa? Karena ada namanya itu hormon endorfin. Nah, saat kita memijat pembuluh darah kita, pembuluh darah tepi itu vasodilatasi, artinya melebar. Ya, nih non jauh misalnya saya dipijat. Semakin kita mijat, pembuluh darah itu melebar nggak? Melebar, apalagi pembuluh darah di tepi. Nah, pori-pori melebar nggak? Melebar. Apalagi kalau pakai minyak panas, nah itu menimbulkan efek relaksasi. Yang tadinya tegang, spasme otot, kram bisa jadi rileks. Jadi untuk meningkatkan kebugaran. Ya, selain meningkatkan kebugaran, apalagi sirkulasi darah jadi lancar. Nah, jadi kalau tujuan mijatnya untuk memperbaiki ginjal sakit, nah jangan diberikan apa bahasanya ya? Kalau ke pelanggan itu disampaikan bahwa misalnya saya tidak ada kompetensi atau saya tidak ada ilmu pijat ke anak sana, tapi saya mampu misalnya merelaksasi otot-otot tegang. Nah, jenengan menyampaikan secara empiris atau pengalaman ilmu turun-temurun dari untuk mengobati ginjal atau hipertensi tidak ada. Nah, nanti saya juga menyampaikan kalau dalam memijat tidak boleh menghentikan pengobatan yang sedang diberikan dokter. Kadang kan ada nih lagi pijat di sana, lagi pijat di sini, jadi obatnya suruh dihentikan. Nah, misalnya ada obat-obat gula, obat-obat hipertensi, ya. Saya minta dengan mohon agar tidak menghentikan obat-obat yang dokter berikan. Nah, justru panjenengan harus menanyakan sebelum dipijat, harus menanyakan. Ini penting ya. Tadi saya sudah catat apa saja pelanggan apa saja yang nggak boleh dipijat. Nah, ini pada nggak bawa pulpen ya, sama kertas ya. Ya sudah, diingat saja. Nah, pelanggan yang nggak boleh dipijat, pertama patah tulang. Ya, saya sambil berdiri ya. Nah, soalnya agak penting. Jadi gini, misalnya ada kecelakaan, ya, kecelakaan berat di pelosok. Nah, kecelakaan di pelosok ternyata patah tulang. Nah, panjenengan menangani hanya sekedar fiksasi dulu. Fiksasi itu bahasanya apa ya Bu? Fiksasi dilibet pakai kain, agar dijilet agar tulang-tulangnya tidak mobile, tidak gerak ke sana sini supaya tetap pada kondisinya. Karena nanti kalau nggak dijilet, tulangnya malah geser kanan, geser kiri, akhirnya perdarahan, akhirnya malah menimbulkan bahaya. Nah, apabila nanti sudah dibawa ke pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas atau rumah sakit, ternyata misalnya tidak ada retak, tidak ada pergeseran tulang, tidak patah. Nah, monggo nanti dipijat. Boleh badan-badan yang pada sakit. Tapi ada juga, Dok, posisi mana yang nggak boleh? Kalau saya ingatnya dulu 5: rubor, kolor, dolor, fungsionasi, tumor. Nah, ini penting. Benjolan tidak boleh dipijat. Oke? Nah, kita sepakat. Kenapa? Karena kita nggak tahu benjolan itu ganas atau tidak.
ada benjolan di pijat ternyata itu ganas, maka dia akan menyebar metastase kemana-mana. Itu yang pertama, tumor. Yang kedua, kolor. Bukan kolor. Kolor itu color, warna. Apabila panjenengan menemui warna kulit berbeda dengan sekitarnya, saya Mbah Sinta asalipun Mbah Tirem. Kalau saya lihat tangannya misalnya ini warnanya seperti ini, ternyata di sini warnanya merah, merada, atau kebiruan atau jangan dipijat. Terus tumor, kolor, donor itu nyeri. Nyeri. Misalnya ternyata dia jatuh, tiba-tiba nyeri. Kalau bahasa kami itu ada khawatir namanya compartment syndrome. Ya, kumpulan gejala di situ artinya sirkulasinya macet. Ya. Nah, sirkulasi itu apa? Aliran, ya. Aliran sirkulasi udara, aliran darah. Nah, kalau udah ada benjolan, warna kulitnya berbeda tadi ya. Warna kulitnya berbeda, udah warna terus nyeri. Nah, apabila nyeri itu tidak boleh dipijat. Terus apa lagi ya? Benjolan, nyeri, warna, sama suhu panas. Nah, misalnya tangan ini nggak panas, ternyata tangan sini panas. Ini tidak boleh dipijat. Berarti kenapa Bu? Itu biasanya ada tanda radang atau infeksi. Ya. Satu lagi tambahan fungsiolesi. Bahasa fungsiolesi itu adalah berubahnya apa ya namanya? Fungsi dari gerakan. Misalnya tangan tadinya bisa muter seperti ini. Bila ada pelanggan kecelakaan, tangannya empuk gini, dia akhirnya tidak bisa begini ya. Itu nggak boleh dipijat, ya. Tapi difiksasi atau dijirat. Misalnya pasiennya nggak punya elastik beban, cukup pakai selendang. Yang penting lurus, ya. Bagaimana memfiksasi? Biasanya kalau yang terkena satu sendi harus dua sendi. Misalnya yang terkena sendi harus dijilat antara dua sendi, ya. Pokoknya supaya nggak bergerak, ya. Harus difiksasi. Ya, Nur Sewu. Sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Yang nggak boleh dipijat. Ayo, ada yang bisa ulangi? Ayo, biar nanti paham. Yang nggak boleh tadi kata dokter kalau ada benjolan, terus kalau warna kulitnya berubah merah atau biru atau hijau, ya. Terus yang ketiga kalau ada rasa nyeri. Terus yang keempat kalau panas. Yang kelima kalau fungsinya berubah, tadinya bisa muter, gerak, ternyata tidak bisa. Ya, coba ada sini ada yang mau bertanya enggak? Tidak apa. Jadi bagusnya gimana Bu Dokter? Kalau ada pasien kira-kira pelanggan, kalau ada pelanggan mau pijat, misalnya habis kecelakaan, baru saja terjadi kecelakaan, bagusnya dipastikan dulu ke pelayanan kesehatan, iya ke rumah sakit atau puskesmas patah atau tidak. Nah, seandainya ragu, diminta untuk ronsen pelanggannya, dipastikan misalnya dengan ronsen, oh ternyata ini hanya kejadian keselio. Nah, nanti untuk penyembuhan badan-badan yang pegel-pegel boleh ke panjenengan. Iya. Nah, di tempat saya ada kasus juga kemarin. Jadi itu ini etika memijat. Saya si X cowok memijat si cewek. Nah, ini etika pelecehan tidak senonoh. Nah, ternyata saya nggak tahu apakah itu jebakan atau memang kecelakaan. Nah, tapi di situ kita perlu hati, ya.
baik yang wanita maupun yang pria. Karena nanti tuntutannya besar. Kemarin sampai jual sampah, kalau enggak ditindak pidana di penjara. Ya, jadi itu etika. Jadi kita dalam memijat juga harus sopan santun, ada etikanya. Ya, gitu. Walaupun sesama wanita juga harus ada etikanya. Ya. Coba sampai sini ada yang mau tanya enggak? Kira-kira punya pengalaman, Bu Dokter? Saya punya pengalaman misalnya bayi. Nah, bayi juga perutnya ya jangan dipijat, ya, enggak boleh. Terus misalnya dibedong, kalau dulu kan sering dibedong pernafasannya. Nah, kenapa itu nanti bisa mengganggu ke pernafasannya? Karena memang paru-parunya belum sempurna, jadi masih menggunakan otot-otot perut, ya. Jadi otot-otot pernafasan dibantu dengan otot perut, gitu, ya. Paling pijatnya pijat relax saja, dikasih minyak, ya. Coba sampai sini ada yang enggak? Terus resiko, apa saja resiko bagi panjenengan sebagai tukang pijat? Apa aja? Terapi pijat itu beresiko. Beresiko bagi pasiennya apa? Pernah dimarahi pelanggan enggak? Enggak. Iya. Jadi kadang kita memijat itu beresiko. Tadi selain satu patah tulang, yang kedua osteoporosis. Jangan lupa, ya. Osteoporosis pada usia di atas 60 tahun, bagi itu laki-laki atau pria, bagi wanita atau pria, terutama wanita, itu sangat osteoporosis. Jadi harus hati-hati, ya. Jadi kadang orang tua cuma jatuh di kamar mandi sedikit, itu bisa menyebabkan apa? Patah. Dipijat. Padahal jenengan merasa ini gak patah, orang cuma jatuh di kamar mandi, ya, bukan kecelakaan, tapi dilihat usia, umur. Sewu ada pelanggan usia umur 60 tahun, 65, jatuh keduduk di kamar mandi atau di tempat tidur atau di dapur. Ingat usia, patokan ya. Kenapa? Karena osteoporosis. Berisiko nggak? Berisiko. Nah, kalau jenengan masih ragu apa patah atau tidak, dikonsultasikan dulu ke tenaga medis, ya. Apalagi kalau punya kis kan bisa dironsen dulu, ya. Karena memang tulangnya sudah keropos, jadi kebentur sedikit dia bisa geser, ya. Yang pertama tadi resiko pada patah tulang kecelakaan. Yang kedua usia, osteoporosis. Yang ketiga ada namanya bahasa kedokteran deep vein thrombosis. Apa itu? Yaitu penggumpalan darah. Ya, penggumpalan darah di area kaki. Jadi waktu saya pernah ke haji tahun 2018, itu ada pasien di pesawat, ya, itu deep vein thrombosis, penggumpalan di daerah kaki. Bahasanya kayak varises kali ya. Jangan insya Allah harus sampai. Nah, jadi itu tidak boleh dipijat, ya, karena terjadi penggumpalan di daerah kaki. Jadi deep vein itu adalah vena. Pernah nggak dapetin pelanggan demikian? Udah pernah? Perasaan banyak loh kasus varises. Belum pernah? Ya. Tapi kalau dalam pasien seperti itu jangan ya, jangan dipijat yang penggumpalan darah di kaki. Terus ditanyakan, ada nggak gangguan perdarahan atau minum obat-obat
Ya, jadi kadang gini, ada pelanggan dia hipertensi atau stroke, pasti sering ya? Sering nggak dapat pelanggan yang stroke, mijet? Nah, misalnya entah stroke, entah hipertensi atau jantung. Nah, dia biasanya meminum pengencer darah, kolesterol tinggi, itu meminum pengencer darah. Nah, itu perlu ditanyakan. Ya, kenapa? Kalau panjenengan nanti memijat, otomatis kan apa? Pembuluh darah di tepi melebar, akhirnya bisa terjadi perdarahan. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Patah tulang, kecelakaan. Ya, diingat-ingat ya. Kalau ada pasien kecelakaan, boleh dijirut aja. Terus dikonsultasikan, kalau nanti ternyata tidak apa-apa, boleh nanti dipijat. Yang kedua tadi osteoporosis, ya. Yang ketiga penggumpalan darah, anggaplah varises, ya. Yang keempat sedang minum obat pengencer darah atau sedang minum obat-obatan jantung biasanya, ya, obat jantung pengencer darah. Kenapa? Misalnya ada kejadian pasien tersebut sedang rutin pengobatan jantung karena dia ada penggumpalan darah di jantung. Nah, ternyata dia ada kelainan darah. Nah, jenengan mijet, bisa terjadi perdarahan. Dituntut nggak? Bisa dituntut. Nanti bisa kena pasal tindak pidana. Jadi harus hati-hati, ya. Terus memijat pelanggan yang habis luka bakar, ya, luka bakar yang belum sempurna sembuhnya, ya, harus hati-hati, ya. Terus tadi kanker, banyak kasus kanker ya sekarang ya, benjolan di payudara, benjolan di mana, di tangan, di kaki, di banyak. Sekarang paling banyak benjolan payudara. Walaupun yang kena kanker payudara, tapi yang lain tidak boleh dipijat. Kenapa? Menyebar. Ya, ditanyakan pasiennya. Kalau nanti ditanya, iya kemarin ini habis diangkat, saya kena karsinoma, saya kena kanker. Dokter kemarin mendiko, katanya kalau pasien yang kena kanker tidak boleh dipijat. Bukannya saya tidak mau atau menolak rezeki, tapi demi kebaikan panjenengan kali kebaikan kami, gitu. Karena untuk kemaslahatan, ya, yang ada nanti penyebarannya malah lebih cepat metastasisnya, ya. Diingat-ingat ya. Nah, ada yang bisa mengulang apa aja tadi? Pijat-pijat yang kira-kira berisiko. Ayo, saya akan kalau paru-paru enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Kayak kerikan ya, ngerokin. Dulu pernah itu terjadi pro dan kontra, ya. Jadi kerokan itu dulu ada yang tidak setuju. Alasannya apa? Melebarkan pori-pori. Nah, jadi lebih masuk angin, jadi gampang masuk angin karena pori-porinya sering lebar, sering dikerokin. Tapi ternyata setelah ada penelitian di Solo, waktu itu saya pernah baca jurnalnya, ternyata tidak. Jadi kerokan itu malah bikin relax. Jadi apa dengan minyak atau hangat? Saraf-saraf yang tegang jadi tidak tegang, ya. Jadi boleh, ya. Kerokan boleh. Coba ada yang bisa ulangi tadi resiko yang tidak boleh. Coba ibu yang merah pertama kali, iya monggo, gimana? Apa saja? Tidak boleh dipijat. Patah tulang. Dua Tumor. Kalau nyeri. Suhu kalau panas. 5 gerakan atau Fungsionasi ya.
gerakannya tidak seperti awal. Osteoporosis atau tulang keropos nih. Ya, tulang keroposan. Bukan tidak boleh ya. Kalau otot-otot, misalnya ada yang usia 60 tahun tuh berarti masih bagus, misalnya beratnya 50-60, tapi ada yang beratnya cuma 30-40. Nah, kalau terlalu kuat, ini kan ya ini ya. Tapi kalau ototnya tidak masalah ya. Nah, terus lanjut. Mengidap penyakit yang kronis. Iya, penyakit hipertensi. Dok, apa penyakit jantung saja yang berbahaya untuk dipijat? Tidak, tensi juga. Kadang obat tensi itu butuh pengencer darah, ya. Terus apa lagi Bu? Kanker. Nah, benjolan atau kanker ini sangat penting ya. Kadang kan ada gini, kenapa sangat penting? Pasien ini udah berobat secara medis kanker, dia pengen ke alternatif, pengen pijat. Nah, kalau pijatnya misalnya hanya untuk melemaskan otot, bukan pijat yang tekan, mungkin ya boleh lah ya misalnya. Tapi kalau pijatnya sampai ditekan-tekan, nanti benjolannya malah mana-mana, nah itu yang tidak boleh ya. Kadang kan sugesti juga bisa atau alternatif ya. Jadi hindari atau meminimalisasi ya kanker kalau pelanggan yang punya kanker. Dan ingat, benjolan tidak boleh dipijat atau diurut. Nah, nggak boleh atau menghindari pijat itu sebagai pengganti obat medis ya. Nah, jadi kita sesama bahasanya kita sesama pelayan kesehatan. Jadi kenapa kalau dokter menganjurkan obat gula, obat tensi rutin, jangan tidak boleh memberhentikan. Misalnya ada pasien ini harus pijat selama 5 kali, 10 kali, tapi obat medis di stop. Itu ada seperti itu. Akhirnya pasiennya stroke berulang. Jadi gini, kemarin ada pasien datang di tempat saya. Saya tanya, Bu, tensinya 230. Saya tanya, Ibu ini stroke berulang, apa obatnya nggak rutin? Dok, saya melakukan pengobatan alternatif dengan pijat. Jadi saya diminta untuk menyetop obat tensi. Nah, setelah saya pijat enak, kata dia gitu, relax, kata dia. Ternyata tensinya naik 230, akhirnya stroke berulang. Nah, kalau sudah permanen stroke-nya kan repot. Kasihan nggak? Kasihan pasiennya, kasihan keluarganya. Nah, jadi menghindari pijat sebagai pengganti obat medis tidak boleh, ya. Jadi baiknya ditanyakan sedang dalam pengobatan tidak, ya. Terus tanya kondisi, apakah sedang hamil atau ada riwayat penyakit atau ada luka atau tidak. Jadi Bu, misalnya ada mau pijat, kan kita nggak tahu ternyata dia lagi hamil, ternyata perutnya diurut. Nah, ternyata kandungannya lemah, misalnya letak plasentannya di bawah perdarahan. Karena kita nggak tahu kondisi seseorang, ya. Misalnya pijat, kemarin yang satu juga lagi hamil dipijat juga nggak apa-apa, orang apa-apa, kiri baik, apa sebenarnya ya bahasanya, misalnya manja misalnya, enggak. Kadang kan letak plasenta, letak pembuluh darah, apakah pembuluh darahnya kuat atau tidak. Plasenta di bawah jalan lahir kan risiko ya, bisa menyebabkan perdarahan, ngeflek gitu ya. Jadi harus ditanyakan dulu kalau mau pijat, ya. Ibu mau pijat, ibu pijatnya mau pijat apa? Saya sakit kanker Dok. Dijelaskan ke, wah ternyata sekarang mbak pijatnya keren ya, sudah medis ya. Selain sudah medis, ilmunya sudah bagus. Nah, berarti kan kita bekerja
sama. Karena apa? Dokter nggak bisa mijet, ya. Dokter malah nggak bisa mijet. Karena yang tahu ilmu mijet aja, itu butuh luar biasa loh buat mijet ya. Karena membahagiakan, relax. Nah, makanya kenapa pemerintah melindungi panjenengan semua supaya tidak, ibaratnya tidak punah, tidak pudar dan dilestarikan. Karena memang manfaatnya itu ada dan jelas di masyarakat. Jadi kita namanya menggandeng panjenengan untuk kerja sama. Dan di sini saya memberikan batasan-batasan, ya, batasan-batasan yang berbahaya bagi medis. Kalau memang ada yang mau bertanya, misalnya pengalaman di lapangan panjenengan, boleh berbagi sama saya. Ya, tunjukkan ada apa? Gimana? Ya, kalau pernah kalau lagi minum jamu tradisional, terus sedang minum obat, bagaimana boleh apa enggak? Boleh dipijat apa enggak? Sedang minum obat, boleh minum jamu enggak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Obat tradisional itu sebenarnya ada 3, ya. Yang pertama adalah jamu, yang kedua adalah obat herbal yang terstandar, yang ketiga fitofarmaka. Nah, obat tradisional itu terbagi menjadi 3. Yang pertama jamu, yang kedua tadi obat herbal, yang ketiga fitofarmaka. Nah, jamu ini bahan alam yang berkhasiat tapi belum dibuktikan secara klinis, belum dibuktikan secara ilmiah.